Siap bersalam. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di pagi hari ini untuk melanjutkan pertemuan kita hari ini. Sebelum Ibu lanjut, Ibu absen dulu ya. Nadia Putra Lazar, Fahri Albar. Hadir, Bu. Oke, baik. Hari ini semuanya hadir ya. Oke, baik, sebelum kita mulai, Ibu mau menanyakan kembali materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat materi yang lalu? Ya, Ibu silakan. Permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Ya. Permasalahan apa saja itu dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan gender, serta permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam unsur-unsur kebudayaan universal. Itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang materi yang akan kita pelajari hari ini ada kaitan dengan materi minggu lalu. Minggu lalu itu tentang permasalahan. Sekarang kita masuk pada bagaimana upaya untuk menyelesaikan masalah dari permasalahan tersebut. Upaya apa yang akan kita lakukan agar permasalahan itu bisa diselesaikan. Dan manfaatnya kalian mempelajari materi upaya penyelesaian masalah ini supaya kalian bisa tahu upaya apa saja untuk mencegah atau supaya permasalahan itu tidak terjadi. Sehingga kamu harus bisa memahami dan mengetahui upaya-upaya apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mencegah atau menyelesaikan permasalahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita lihat dari materi yang kita pelajari hari ini tentang upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah, di sini kita lihat kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya itu ada 3: mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang disingkat SARA, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sampai kalian baca di depan Yang kedua dan yang ketiga, menganalisis prinsip harmoni dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan, sosial budaya, ekonomi, gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang berikut, indikator. Mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman SARA, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Makanya jangan tidur. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender di masyarakat dan cara pemikiran di bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, menguraikan upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kalian capai setelah kalian mempelajari materi tentang upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kita lihat tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pembelajaran Discovery melalui bantuan PPT dan video, siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Riung mampu mengapresiasi prinsip harmoni dalam keberagaman SARA, sosial budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, melalui pembelajaran Discovery Learning dengan bantuan PPT dan video, siswa kelas 9 SMP 1 Riung mampu menunjukkan sikap peduli terhadap masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender
gender di masyarakat dan cara pemecahan dalam mencintai Bhinneka Tunggal Ika dengan Benar. Dan yang ketiga, melalui pembelajaran Discovery dengan bantuan PPT dan video siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Riau mampu menguraikan upaya penyelesaian masalah dengan keberagaman masyarakat Indonesia. Itu ada 3 hal yang Ibu tayangkan di depan, kalian sudah perhatikan semua mulai dari kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran dari materi tentang upaya penyelesaian masalah keberagaman masyarakat Indonesia. Oke, sekarang kalian akan dibentuk dalam beberapa kelompok dengan anggota kelompoknya itu 5 orang. Jadi untuk mendapatkan kelompok tersebut Ibu akan membagikan sesuai dengan angka, menghitung angka 1 sampai 5. Yang kelompok 1 dengan angka 1, kelompok 2 angka 2, kelompok 3 angka 3, kelompok 4 angka 4, kelompok 5 angka 5. Sekarang menghitung mulai 1 dari Chelsea, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini dengan model pembelajaran Discovery Learning tadi, anak-anak sudah lihat semua dalam tujuan pembelajaran tadi ya. Model pembelajaran yang kita gunakan pada pembelajaran ini adalah pembelajaran dengan model Discovery Learning. Oke. Selesai menghitung kelompok itu, yang kelompok 1 silakan bergabung dengan kelompok 1, 2, 3 sampai dengan 5. Sekarang semua bergegas ke kelompok masing-masing. Oke, sekarang kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing. Ibu akan menayangkan video tentang upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Untuk itu Ibu minta perhatiannya, jangan ribut, perhatikan dengan baik video yang Ibu tayangkan di depannya.
perhatikan video yang Ibu tayangkan. Di petunjuk yang ketiga itu kalian membuat pertanyaan sebanyak mungkin tentang video yang sudah diamati tadi. Nanti dituangkan di dalam LKPD. Kemudian di poin 4 itu di dalam LKPD Ibu sudah siapkan lembaran untuk menjawabnya itu. Kalian menganalisis 3 poin. Yang pertama itu bagaimana upaya penyelesaian masalah sosial budaya. Kemudian yang kedua bagaimana upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Dan yang ketiga bagaimana upaya penyelesaian permasalahan gender. Jadi kalian diskusikan dalam kelompok. Yang pertama kalian susun pertanyaan berkaitan dengan video yang sudah diamati. Susun pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, mengerjakan pertanyaan di poin 4. Ada 3 pertanyaan tersebut dan kalian tuangkan di dalam LKPD. Nanti kalau ada yang belum paham silakan bertanya kepada Ibu. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pelapor. Oke, untuk kelompok yang lain perhatikan dan dengar baik-baik teman kalian yang mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dari kelompok kami. Nomor 1, bagaimana upaya meningkatkan kualitas kesehatan? Nomor 2, bagaimana upaya meningkatkan kesejahteraan sosial? Nomor 3, bagaimana menyelesaikan permasalahan di bidang budaya? Jawabannya nomor 1, dengan menciptakan hidup bersih dan sehat di rumah, di sekolah, di tempat umum, dan lain-lain. Nomor 2, dengan memberi bantuan dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial. Nomor 3, dengan mengembangkan dan membina kebudayaan nasional bangsa Indonesia. Soal upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya. Jawab. Upaya penyelesaian permasalahan sosial budaya dapat dilakukan dengan membangun ketahanan sosial yang mampu memberi bantuan, penyelamatan, dan pemberdayaan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial dan korban bencana, serta mencegah timbulnya gizi buruk, turunnya kualitas generasi muda. Nomor 2, upaya penyelesaian permasalahan ekonomi. Upaya penyelesaian permasalahan ekonomi dapat
dilakukan dengan mengoptimalkan peranan pemerintah dalam koreksi ketidaksempurnaan pasar. Nomor 3, upaya penyelesaian permasalahan gender. Upaya penyelesaian permasalahan gender dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, serta meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Sekian saja laporan diskusi dari kelompok kami. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pelapor yang telah membacakan hasil diskusi kelompok 2. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada forum untuk memberikan satu pertanyaan. Baik, untuk kelompok 1, 3, 4, 5 silakan bertanya. Oke, sekarang kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Silakan kelompok 3. Baik, tadi kelompok 2 telah menjelaskan upaya penyelesaian masalah dalam bidang gender, menjelaskan tidak adanya eksploitasi dan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Kami akan memberikan pertanyaan, yaitu apakah di Indonesia masih terjadi diskriminasi terhadap perempuan? Bagaimana kelompok 2? Langsung menjawab atau berpikir dulu? Langsung menjawab. Oke, silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk sekarang ini, diskriminasi untuk kaum perempuan sudah tidak terjadi lagi. Buktinya, pernah ada presiden pertama perempuan di negara Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri, dan bukti lainnya yaitu Ketua DPR sekarang, yaitu Puan Maharani. Oke, bagaimana kelompok 3, pas? Pas. Kelompok yang lain mungkin ada mau memberikan atau menambah jawaban? Rian Gio? Tidak, Bu. Pas? Oke. Jadi bukti bahwa di negara Indonesia itu untuk saat ini sudah tidak terjadi yang namanya diskriminasi atau eksploitasi terhadap kaum perempuan. Buktinya Bapak kita sudah ada presiden pertama perempuan, yaitu Megawati Soekarno Putri. Kemudian yang kedua, sekarang bukti nyata bahwa ketua DPR kita sekarang itu DPR RI adalah Puan Maharani. Itu siapa punya anak? Megawati Soekarno Putri. Megawati Soekarno Putri. Jadi itu bukti bahwa diskriminasi atau gender itu, kesetaraan gender itu sudah terlaksana di negara Indonesia. Oke. Baik, sekarang presentasinya itu untuk kelompok 1 sampai 5 sudah selesai. Ibu sangat senang dan bangga dengan hasil kerja kelompok kalian dan perbaikan-perbaikan yang Ibu masukkan dari setiap kelompok tadi diperbaiki dan dimasukkan ke dalam LKPD. Setelah itu dikumpulkan untuk Ibu memberikan penilaian. Untuk itu sebelum kita akhiri, kita tepuk tangan dulu. Oke, jadi supaya Ibu lebih jelas tahu bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran kalian yang sudah kalian pelajari hari ini, Ibu ada tugas di sini soal SKSM. Sebentar Ibu kasih di ketua kelas dan bagikan kepada teman-teman untuk dikerjakan di rumah. Untuk dikerjakan di rumah minggu depan kumpul untuk Ibu ambil nilai supaya Ibu bisa melihat. Oh, ternyata ada beberapa orang yang benar-benar memahami materi tentang upaya penyelesaian masalah. Oh, ada 2 orang yang belum memahami supaya Ibu bisa melakukan remedial. Kemudian tugas yang berikut, kalian membaca buku di buku PKN kelas 9 materi di bab yang ke-6. Konteks bela negara dalam
Republik Indonesia. Minggu depan kita masuk di materi bab 6. Tugasnya kalian membaca buku dan mencari di internet atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan materi bahasa. Baik, pembelajaran kita kali ini sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya hari ini. Ibu harap minggu depan semuanya hadir dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita tutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Oke, semua berdiri kita menutup kegiatan. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita buka yang para kami katolik kita layan